Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Fauji. Saya dari KAI19C Universitas Tangerang Raya. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, pembahasan kali ini yang pertama adalah definisi pemasaran langsung, yang kedua faktor yang memengaruhi, yang ketiga karakteristik, yang keempat jenis pemasaran langsung, yang kelima tujuannya, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan secara umum. Selanjutnya adalah pengertian atau definisi pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar. Menurut Line the Weaver, pengertian direct marketing adalah suatu cara yang digunakan dalam kegiatan bisnis dalam upaya menempatkan penekanan lebih kepada pelanggan daripada produknya. Nah, jadi pemasaran langsung ini lebih menekankan dan memfokuskan ke customer atau pelanggan. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan produk atau jasa yang kita jual. Oke, selanjutnya ada karakteristik. Nah, karakteristik ini terbagi ada 4 ya. Yang pertama non-publik, yang artinya pemasaran ditargetkan kepada orang-orang tertentu dengan segmen pasar yang telah ditentukan. Yang kedua disesuaikan, karena targetnya telah ditentukan, isi pesan yang akan digunakan dalam pemasaran juga disesuaikan dengan target. Misalnya target kita anak-anak, tidak mungkin kita menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh anak-anak. Yang ketiga adalah terbaru. Isi pesan dalam pemasaran harus menyesuaikan dengan apa yang sedang hangat saat ini. Tidak perlu mengikuti tren yang ada, tapi jangan sampai ketinggalan zaman. Yang terakhir adalah interaktif. Pengubahan pesan bisa dilakukan untuk memunculkan komunikasi timbal balik yang baik dan menghasilkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung. Yang pertama adalah cara pemasaran produk. Cara pemasaran produk akan mempengaruhi keberhasilan dari pemasaran langsung itu sendiri. Cara yang digunakan seperti tatap muka dengan pelanggan, menggunakan suara atau telemarketing, direct mail, memanfaatkan platform media sosial dan e-commerce menentukan keberhasilan pemasaran yang dilakukan. Yang kedua ada pemilihan target market. Penjual harus memiliki target market yang jelas agar pemasaran langsung yang dilakukan bisa berhasil dan efektif. Mempunyai target market yang jelas dan spesifik akan membuat penjual lebih mudah untuk dalam membuat konsep promosi dan marketing plan produknya. Yang ketiga, produk harus dekat, dalam kutip dekat dengan market target. Dalam pemasaran langsung, produk juga harus mudah diingat dan ditemukan oleh target market. Penjual harus membuat kampanye yang unik, desain yang sulit dilupakan, dan persiapan jalur distribusi yang cepat dalam penjualan produk ke pelanggan. Yang terakhir, cara penyampaian informasi. Cara penyampaian informasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pemasaran langsung. Informasi yang disampaikan kepada pelanggan harus jelas, terukur tetapi tidak berlebihan. Dalam melakukan pemasaran, penjual harus menguasai produk yang dijual serta menggunakan kalimat yang menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya, jenis pemasaran langsung atau direct marketing. Yang pertama adalah personal selling. Personal selling merupakan contoh pemasaran langsung di mana proses dalam memasarkan produk dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka dengan calon pembeli. Pada umumnya, perusahaan akan mensurvei terlebih dahulu tempat yang dijadikan lokasi dalam melakukan personal selling. Dalam hal ini, lokasi merupakan hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari penerapan strategi 4P agar pemasaran tersebut bisa berhasil dan sukses. Yang kedua ada social media marketing. Nah, saat ini media sosial marketing merupakan sistem penjualan langsung yang sering digunakan. Hal ini karena selain terbukti dan efektif, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar.
sebagai platform media sosial ternama seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan yang saat ini sedang hype yaitu TikTok menjadi favorit perusahaan untuk mengiklankan produknya. Yang ketiga ada telemarketing. Telemarketing adalah sistem penjualan langsung dengan cara memanfaatkan telepon atau media komunikasi suara lainnya dengan memasarkan produk. Sebelum melakukan telemarketing, perusahaan harus melakukan role play dalam tim penjualan terlebih dahulu agar hasilnya maksimal. Yang kelima ada katalog marketing. Katalog marketing merupakan contoh pemasaran langsung yang dilakukan dengan cara mengirimkan katalog ke target market yang sudah ditetapkan. Yang kelima dan terakhir ada online marketing. Nah, pemasaran ini menggunakan internet atau media online sebagai sarana. Nah, contoh media yang digunakan seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, atau website, platform marketplace yang lainnya dan lain-lainnya. Kelebihan online marketing adalah pengguna internet yang besar dari dalam dan luar negeri. Nah, sehingga membuat pemasaran dilakukan tanpa batas wilayah atau negara. Selanjutnya ada tujuan dari pemasaran langsung. Tujuan pemasaran langsung yaitu adalah memasarkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung untuk mendapatkan dan meningkatkan dari pembelian konsumen. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pemasaran langsung yang pertama adalah dapat menerima respon dari konsumen secara langsung. Yang kedua, konsumen dapat melihat secara langsung produk yang dipasarkan. Yang ketiga, konsumen dapat lebih mengenal produk dan layanan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, target lebih spesifik ya. Yang kelima, strategi pemasaran tidak mudah ditiru oleh pesaing. Yang keenam, mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Dan yang ketujuh, ada konsumen lebih bebas memilih produk yang diinginkan. Yang terakhir adalah konsumen dapat membeli produk secara langsung maupun orang lain. Nah, kekurangan dari pemasaran langsung yaitu pertama adalah memakan biaya lebih banyak. Yang kedua, membutuhkan alat transportasi. Yang ketiga, memakan banyak sumber daya. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk mempengaruhi respon terukur atau transaksi di setiap lokasi. Pemasaran langsung, terutama pemasaran elektronik, memperlihatkan pertumbuhan yang tajam. Sedangkan pemasaran interaktif memberi pemasar peluang interaksi dan individualisasi yang jauh lebih bisa melalui situs web yang dirancang dengan baik dan juga iklan promosi online serta pendekatan lainnya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.